kita harus merasa prihatin atas keadaan yang sedang dialami oleh Indonesia, keadaan di mana mulai menyebarnya virus-virus corona. Nah, sebagai bentuk rasa prihatin kita, maka kita mengadakan satu sistem belajar mengajar yang tidak tatap muka, tetapi melalui online. Harapannya di satu sisi kita bisa membantu program pemerintah agar penyakit virus corona ini tidak menyebar, tetapi di sisi lain tanggung jawab kita sebagai pelajar dan tanggung jawab saya sebagai seorang pengajar bisa dapat terpenuhi. Sebelum saya memulai materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang telah saya berikan kemarin. Kemarin kan saya telah memberikan tugas baik di kelas A maupun di kelas B. Masing-masing mempunyai bobot persoalan yang saya rasa setimpal, sehingga meskipun jenis soalnya berbeda, kawan-kawan dapat memahami dan dapat mengetahui sesuatu hal yang saya rasa bobotnya sama. Di kelas A saya menjelaskan persoalan mengenai perlukah adanya judicial activism di tengah-tengah positivisme hukum saat ini. Maksudnya gimana? Undang-undang itu kan terbatas, sedangkan persoalan dan kompleksitas kehidupan masyarakat itu dinamis, begitu luas. Sebab itu kadangkala banyak peraturan yang kemudian ketika hendak diterapkan memunculkan satu persoalan di mana apakah kita harus mendahulukan keadilan formal atau keadilan substansial, apakah kita harus mementingkan kepastian atau keadilan. Tetapi sebenarnya hal itu bisa diselesaikan dengan satu mekanisme yang dinamakan dengan judicial activism, yang kemudian nantinya akan memunculkan satu refining, penemuan hukum. Semuanya hampir menjawab dengan benar dan dasarnya semuanya hampir serupa, yaitu di pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, selanjutnya di kelas B saya memberikan soal mengenai negara hukum, makstab. Karena kemarin sudah saya jelaskan bahwa di dalam negara hukum itu memiliki satu prasyarat bahwa negara hukum harus memiliki step fundamental norm atau norma-norma fundamental. Nah, Indonesia ini apakah negara hukum? Kalau memang Indonesia negara hukum, disebutkan di mana? Semua menjawab disebutkan di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, itu benar. Kemudian ciri-cirinya pun dijawab benar, meskipun tokohnya berbeda tetapi hampir serupa, di mana di dalam negara hukum itu hukumnya dibentuk berdasarkan konstitusi. Lalu berdasarkan konstitusi itu semua orang, oleh sebab itu dianggap sama atau equality before the law. Yang terakhir tentu supremasi hukum, di mana hukum menjadi satu panglima, satu penyelesaian yang paling tinggi. Jadi setiap persoalan itu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Nah, terus semuanya itu memberikan jawabannya itu yang saya suka dari teman-teman sesuai dengan perintah, memberikan rujukan-rujukan kenapa teman-teman bisa menjawab itu dan dari mana sebenarnya jawaban itu berasal. Saya sedikit memberitahu bahwa itu adalah pendidikan paling penting dalam hal menghargai karya-karya orang lain, menghargai pemikiran-pemikiran orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama supaya kita banyak membaca, sehingga kita bisa tahu apakah pemikiran kita ini orisinil atau sudah ada yang memikirkan sebelumnya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menghindari plagiarisme. Jangan sampai kita mengambil karya orang lain lalu tidak menghargai orang yang telah bersusah payah berpikir itu, dengan mudahnya kita anggap atau kita akui atau kita klaim bahwa itu adalah pemikiran kita.
Nanti kan saya akan masuk ke pelajaran HAM. Nah, hal itu di dalam HAM itu dilarang, plagiarisme itu. Jadi jawabannya semuanya bagus dan saya anggap benar. Oke, sekarang kita lanjut ke perkuliahan yang kelima berarti ya. Kemarin yang keempat, sekarang yang kelima. Teman-teman yang baik, setiap pembentukan hukum di dalam satu negara itu harus memperhatikan banyak hal. Nah, oleh sebab itu saya pada perkuliahan ini akan memberikan tiga unsur. Tiga unsur ini ditulis oleh Friedman. Tiga unsur ini menjadi unsur yang fundamental dalam hal negara membentuk satu hukum. Jadi Friedman membagi tiga unsur ini dengan pertama substansi, yang kedua adalah kultur, yang ketiga adalah struktur. Tiga hal ini penting supaya tujuan daripada negara hukum itu bisa berjalan secara baik. Kita mulai dari substansi. Jadi substansi ini dimaknai sebagai isi. Jadi di dalam hukum setiap negara itu harus ada isinya, harus ada ruhnya. Nah, kemarin kan kita belajar mengenai Grundnorm, teori mengenai bahwa di dalam negara hukum itu harus ada state fundamental norm, harus ada norma dasarnya. Nah, norma dasar inilah yang nanti akan masuk di dalam substansi hukum. Jadi norma dasar di dalam pembentukan hukum di Indonesia ini nanti memasukkan Pancasila ke dalam isi setiap peraturan perundang-undangannya. Jadi mau undang-undang tenaga kerjaan harus ada nilai atau nafas Pancasilanya. Mau memasukkan undang-undang mengenai perizinan harus ada nilai Pancasilanya. Begitupun undang-undang yang lainnya. Itulah substan. Tetapi substan juga dimaknai sebagai hierarki perundang-undangan. Yang kita tahu itu ada di pasal 7 mengenai undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa hierarkinya di Indonesia? Hierarkinya yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, yang kedua TAP MPR, yang ketiga adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Itulah yang dimaksud substansi hukum menurut Friedman. Itu secara garis besarnya, secara gampang dan umumnya. Jadi hukum itu harus punya isi, yang isinya itu berdasarkan pada kesepakatan bersama masyarakat itu, yang di dalam konteks masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua adalah struktur. Jadi aturan hukum itu ketika sudah dibentuk, dibuat, dan disesuaikan dengan isinya, maka harus dapat ditegakkan. Sebab aturan hukum itu kan memiliki konsekuensi sanksi di dalamnya, memiliki satu hal yang memang harus ditegakkan. Oleh sebab itu dalam penegakan itu butuh struktur. Siapa-siapa saja pihak yang diberikan amanat, diberikan mandat oleh negara untuk melakukan penegakan hukum ini. Di Indonesia ada 3 yang kita ketahui bersama. Yang pertama adalah Kejaksaan Negeri, yang kedua adalah Kepolisian Republik Indonesia, dan yang ketiga secara yudikatif ada Mahkamah Agung. Jadi ketiganya ini saling berkolaborasi untuk menegakkan hukum. Inilah strukturnya, struktur penegakan hukum di Indonesia. Lalu setelah itu ada kultur yang terakhir menurut Friedman. Kultur ini bisa dimaknai ke dalam dan bisa dimaknai keluar. Dimaknai ke dalam artinya hukum itu harus mampu melebur di dalam kebudayaan masyarakat. Sebab hukum itu ada yang mengatakan sebagai satu bagian kebudayaan. Ada juga yang menganggap bahwa
ubi societas ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh sebab itu, maka masyarakatlah yang menciptakan hukum. Makanya hukum harus dapat melebur dengan hati nurani cita rasa moral yang ada di dalam masyarakat. Sehingga apabila ada hukum yang tidak baik, maka itu punya konsekuensi, dia sulit untuk ditaati oleh masyarakat. Tetapi bisa juga dimaknai keluar. Maksudnya dimaknai keluar adalah hukum itu menjadi satu alat rekayasa sosial. Law as a tool of social engineering. Itu Roscoe Pound, Hakim Agung Amerika, yang mengatakan seperti itu. Maksudnya bagaimana rekayasa sosial itu? Setiap pemerintah itu punya cita-cita mengenai bagaimana masyarakat yang baik, masyarakat yang beradab. Oleh sebab itu dibentuklah aturan hukum. Yang harapannya dengan adanya aturan hukum itu, maka nantinya masyarakat perilakunya dapat direkayasa menjadi perilaku-perilaku yang baik. Yang semula tidak memahami tanggung jawabnya menjadi paham. Yang semula tidak tahu bahwa dia harus menghargai sesama warga negara menjadi saling menghargai. Yang semula bertindak sesuka hatinya menjadi mawas diri. Itu juga yang dicontohkan oleh saya di kelas ketika Nabi Muhammad membentuk satu aturan hukum, yang kemudian aturan hukum itu mengubah masyarakat kafir Quraisy, masyarakat Quraisy Arab pada waktu itu yang semula jahil, menjadi masyarakat yang lebih berakhlak dan beradab. Jadi itulah tiga hal, meskipun itu banyak koreksi di dalamnya oleh beberapa tokoh-tokoh, tetapi tiga hal itu adalah elemen yang paling penting. Selain tiga hal itu, baru-baru ini sekitar tahun 2000-2010-an lah, Friedman itu menambahkan satu yang dia sebut dengan prosedur. Jadi masyarakat itu ketika dia harus berhadapan dengan hukum, dia perlu mengetahui prosedurnya. Jadi hukum itu selain sebagai social control, selain sebagai rekayasa sosial, hukum juga sebagai satu sarana untuk menyelesaikan sengketa. Yang pertama terkait tentunya dengan absolute before death atau kemenangan absolut di pengadilan. Jadi prosedur itu terkait misalkan begini. Seseorang suami istri yang beragama Islam ingin bercerai, maka menyelesaikannya di pengadilan agama. Seorang keluarga muslim yang kemudian ingin mempersoalkan mengenai warisnya, siapa hak warisnya dan bagaimana pembagiannya, itu di pengadilan agama. Itu kewenangan absolut pengadilan agama. Jika itu ditaruh di pengadilan tata usaha negara, tentu tidak bisa. Lalu yang kedua, misalkan ada seseorang individu yang harus berurusan dengan pemerintah karena pemerintah melakukan satu tindakan hukum atau tidak melakukan satu tindakan hukum yang harusnya dilakukan. Contohnya seperti kita tiba-tiba tanahnya menjadi satu bagian pelebaran jalan tanpa sepengetahuan kita, tanpa sepersetujuan kita, kemudian ada bentuknya tertulis individual dan final, maka gugatan itu bukan menjadi gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri secara perdata, tetapi menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara. Yang contoh yang lain, misalkan kita merasa ditipu, lalu kita ingin memohon ganti rugi, maka permohonan ganti rugi itu diajukan secara keperdataan, bukan dimasukkan di dalam proses pidana tindakan penipuan. Nah, itu sederhananya. Lalu yang kedua, ada pula kuasi-kuasi yudisial. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti misalkan kita menemukan satu persoalan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, maka prosedurnya dilaporkan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Jadi misalkan ada penyelenggara pemilu melanggar kode etik, dia tidak dilaporkan ke perdata atau tidak dilaporkan ke
pidana, tetapi dilaporkan untuk memperoleh sanksi etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi itu tambahan dari Friedman. Selain substansi, struktur dan kultur, dia menambahkan prosedur. Ini aja materi perkuliahan kita yang kelima. Adapun pertanyaan-pertanyaan bisa dikirimkan melalui komentar di bawah atau juga melalui grup WhatsApp yang telah kita buat. Oke ya teman-teman, semoga keadaan segera membaik, semoga Indonesia segera pulih sehingga kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali, bercengkrama kembali. Sebab kita ketahui bahwa bahasa di dalam WhatsApp itu bahasa yang kita tidak bisa mengetahui ekspresinya orang ini ketika menulis bagaimana. Kita juga tidak bisa mengetahui bagaimana orang yang hendak membaca tulisan kita itu perasaannya, sehingga sering muncul kesalahpahaman. Itulah pentingnya pertemuan, itulah pentingnya satu interaksi sosial saling tatap muka. Dan kita berdoa semoga teman-teman kita, saudara atau sahabat kita yang sedang terkena musibah menjadi orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan segera diberikan kesembuhan oleh Allah, disehatkan seperti sedia kala. Itu saja dari saya, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat meskipun melalui media online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.